Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hayati, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan fasilitator Ibu Rusi Yulita dan pengajar praktik Ibu Hikmatul Ulia. Dalam video kali ini, tugas tentang demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif, praktik penerapan segitiga restitusi di sekolah saya. Segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, melainkan sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Adapun langkah-langkah dalam segitiga restitusi adalah 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. 1. Menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya menggeser identitas gagal ke identitas sukses. 2. Validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. 3. Menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Kasus 1. Ketika jam istirahat di SDN Babai, tiba-tiba terjadi pertengkaran antara Syifa dan Zahra. Syifa marah dan menangis karena dibuli dengan kata-kata Syifa kurus, kecil, dan cengeng. Tentu saja membuat Syifa marah dan juga balik membuli karena tidak terima dikata-katai seperti itu. Berikut adalah skenario menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Kenapa kamu bertengkar dengan Zahra? Dia duluan yang mengatakan saya kurus, kecil, dan cengeng. Kemudian apa yang kamu lakukan? Saya marah dan juga mengatakan kalau dia gendut, besar lagi, padahal masih kelas 4. Oh begitu, pasti kamu marah dan kesal. Wajarlah kamu mempertahankan harga diri dan merasa tersinggung dikatakan seperti itu. Lalu apa yang kamu lakukan? Iyalah Bu, saya tak terima dibully, dikatakan kurus, kecil, dan cengeng lagi. Masa saya diam saja Bu, saya bela diri lah. Wajarlah kamu membela diri. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya balas membuli dengan mengatakan dia gendut dan besar. Padahal kamu bisa bertindak lebih gegabah lagi dan ini tidak kamu lakukan, nak. Ya Bu, untung saya masih bisa bersabar walaupun sampai menangis karena sedih. Saya bisa saja memukulnya. Kalau Nanda Syifa mau memperbaiki masalah ini, Syifa maunya seperti apa? Saya akan menjadi orang yang sabar, tidak marah, tidak balik membuli dengan kata-kata, dan senantiasa mengoreksi diri sendiri. Alhamdulillah, baguslah kalau seperti itu. Tindakan yang sudah kamu lakukan itu, yang membuli Zahra dengan mengatakan dia gendut, besar, masih kelas 4, apakah kira-kira sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak sesuai Bu, karena sebenarnya saya sangat menghargai orang lain. Saya tidak membuli, itu tidak boleh, baik bully kata-kata maupun membuli dengan fisik. Kamu meyakini menghargai orang lain itu penting untuk kamu? Yakinlah Bu. Baguslah, nak. Kalau kamu sudah menyadari kita perlu saling menghargai, Ibu setuju karena ada juga keyakinan kelas yang perlu kita sepakati dan kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa mengoreksi mulai dari diri saya. Kalau begitu, mau Syifa memberi maaf kepada Zahra? Mau Bu. Mari kita temui Zahra untuk bermaafan. Mari Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asifa. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Ibu Guru.
saya harus banyak lebih bersabar untuk mengendalikan amarah dari perilaku teman sekelas saya yang membuli dan mengatakan saya dan menghormati teman agar tidak membulinya kembali. Kasus 2. Rosadi sering datang terlambat sehingga banyak pembelajaran yang tertinggal. Berikut skenario penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Apakah benar Rosadi sering datang terlambat ke sekolah? Benar, Bu. Menurut seingat Rosadi, sudah berapa kali Rosadi ke sekolah terlambat? Sudah 6 kali, Bu. Baiklah Rosadi, berbuat kesalahan adalah hal yang manusiawi. Setiap manusia pasti berbuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dan memperbaiki kesalahan tersebut. Apakah kamu setuju, Nak? Setuju, Bu. Nah, sekarang mari kita cari sama-sama solusinya ya. Iya, Bu. Rosadi selalu terlambat, pasti ada alasannya. Kenapa sih Rosadi selalu datang terlambat? Karena saya terlambat tidur, bergadang sampai larut malam, main HP jadinya kurang tidur dan bangun paginya terlambat. Rosadi tahu nggak kalau kita ada memiliki keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu, Bu. Rosadi, kalau datang terlambat itu sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Menurut Rosadi, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin, Bu. Nah, menurut Rosadi, apakah disiplin itu penting untuk kamu? Penting, Bu. Kalau disiplin itu membuat saya datang ke sekolah lebih awal dan saya bisa menghargai waktu. Betul sekali. Dengan disiplin kita bisa menghargai waktu. Bahwasanya waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk orang-orang sekitar. Pekerjaan tidak menumpuk dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian. Ya, Bu, saya menyesal sudah sering terlambat datang ke sekolah dan saya minta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Ya Rosadi, sikap kamu sudah sangat baik dengan cara menyesalinya dan meminta maaf. Menurut Rosadi, apakah yang harus kamu lakukan agar tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Saya akan tidur lebih cepat, tidak bergadang dan main HP lagi sampai larut malam agar tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Baiklah Rosadi, karena kamu sudah menemukan solusinya, Ibu akan bekerja sama dengan orang tuamu agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Iya, Bu. Nah, sekarang silakan kamu istirahat. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rosadi, kelas 6. Terima kasih Ibu Guru telah mengajak diskusi untuk menemukan solusi dari kesalahan yang saya lakukan. Saya tidak akan bergadang lagi supaya tidak terlambat datang ke sekolah. Demikian, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.